Ya, selamat malam teman-teman sahabat Sabda semuanya. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya ini ada perdana live dari Instagram Sabda Ilsa. Ya, kenalan dulu, saya Melisa. Saya akan mandu untuk menjadi host pada acara malam hari ini. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang satu topik, yaitu seputar IT, tanda tanya God. Nah, apa itu dan bagaimana penjelasannya? Oke, saya akan undang rekan saya, Ibu Evi. Ya, ini rekan saya, Ibu Evi sudah bergabung. Selamat malam, Ibu Evi. Malam Mel, seger banget Kayaknya, kamu ya. ya dong, tentunya karena kali ini kita bahas tentang IT gitu. Karena aku juga sering banget kan berkaitan dengan dunia IT, bahkan sekolah, pekerjaanku semua berhubungan dengan IT gitu. Dan Oh, pastinya aku sangat bersemangat gitu untuk ngikutin perbincangan pada malam hari ini. inilah perdana Yayasan Lembaga Sabda, makanya saya semangat banget ya. Dan harap nanti teman-teman juga bisa ngikutin dengan baik ya Mel ya. Iya. Nih, sebelum kita masuk ke topik kita tentang IT, tanda tanya God, kita mau ke semua buka rangkaian acara malam hari ini dalam doa dulu ya Ibu Evi ya. Oke, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk perkenananmu pada malam hari ini. Kami dapat kembali untuk berjumpa secara virtual, untuk kami dapat mendiskusikan satu topik mengenai IT dan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati perbincangan kami pada malam hari ini, Engkau yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya acara ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, hari ini kita mau ngobrol santai aja ya Ibu Evi ya. Jangan Nah, tegang-tegang ya Ibu Evi. oh iya kamu yang tegang kali ya. Ya, Ibu Evi, ini kalau kita bicara tentang teknologi nih, Mm-mm. apa pertama kali yang terpikir oleh Ibu Evi tentang teknologi? Mhm. Ya mungkin nanti Nah, teman-teman yang sedang live bareng bisa ikutan jawab juga ya. Apa sih yang kepikir ya tentang betul. teknologi gitu ya. Kalau Ya, dari saya betul. teknologi itu selalu mengingatkan akan alat gitu ya. Sesuatu yang pastinya harus memudahkan. Kalau teknologi itu tidak memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu ya saya nggak bisa bilang itu teknologi. Jadi sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mau yang dulu atau yang lama. Nah, itu ada yang jawab HP tuh. Itu teknologi tuh. Iya, Jawabnya panjang banget benar ya. Ibu. Iya bener, HP juga salah satu teknologi ya. Itu apalagi yang udah kayak sehari-hari gitu dipegang, dibawa kemana-mana. Bahkan kalau ketinggalan pun udah risau gitu, HP ku di mana nih gitu kan. Karena HP itu teknologi yang sangat memudahkan dengan sentuhan di jari, sentuhan satu jari aja udah langsung apapun kita bisa lakukan ya sekarang ya. Iya betul sekali. Bahkan sekarang udah ungkapan dunia dalam genggaman, dunia satu sentuhan jari dan sebagainya itu beneran sangat relevan gitu menurutku. Ya. Nah, menurut Ibu Evi lagi nih, gimana kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menyikapi mengenai teknologi ini? Nah, mungkin bisa jelasin nih Ibu Evi mengenai hal ini. Oke, sikap kita dari anak-anak Tuhan ya untuk teknologi. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu, Mel, gitu ya. Saya mau bahas dulu, itu tadi sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, IT, tanda tanya God, gitu ya. Nah, nanti ini teman-teman harus bisa mengisi sendiri, tanda tanyanya di tengah-tengah itu apa, untuk melihat yang mengevaluasi bagaimana kita antara teknologi dengan God itu hubungannya apa. Kalau tadi kita bilang HP gitu ya, tadi ada yang bilang teknologi itu HP gitu ya, ini sampai tadi bilang ya kalau HP ketinggalan bikin gegana, gelisah, galau, merana, gegana, aduh, Iya itu, Bu. Aku gitu ya. banget itu. Nah, ini apa hubungannya nih? Misalnya kalau HP itu teknologi, apa hubungannya HPmu dengan Tuhan gitu. Nah, sebenarnya Mel ya, mungkin banyak yang udah tahu atau banyak yang belum tahu ya, tapi paling nggak sharing aja malam ini ya. Eh, ada tiga pandangan sih ya, yang kalau dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri melihat bagaimana orang menghubungkan teknologi dengan dirinya gitu ya. Yang pertama itu IT garis miring Tuhan, itu kalau kita baca IT or Tuhan atau IT or God gitu ya. Lalu ada pandangan berikutnya ya.
nanti saya kasih tahu ya. Nah, tapi yang IT or God ini ya, teknologi atau Tuhan ini adalah salah satu pandangan yang menganggap bahwa urusan teknologi itu nggak ada loh sangkut pautnya dengan Tuhan. Begitu pula sebaiknya, Tuhan nggak ada sangkut pautnya dengan teknologi gitu ya. Jadi orang yang mempunyai pandangan seperti ini tuh dia menempatkan dirinya dalam dualisme kehidupan, ya, dalam kehidupan sekuler dan dalam kehidupan rohani itu berbeda, nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, ini Alkitabiah nggak menurutmu? Kalau menurutku secara pribadi nih ya, itu kurang alkitabiah sih, tapi itu Nah, cukup banyak ditemuin di kalangan remaja saat ini ya, mungkin ya. iya, gitu ya. Nah, itu saudara Odi lah, IT garis miring God gitu ya, IT or God gitu ya. Nah, ini jelas nggak kita biar loh Mel, karena firman Tuhan itu mengajarkan kita, mungkin mungkin teman-teman ya tahu, hafal nih, 1 Korintus 10 ayat 31 isinya apa ya? Kalau ada yang langsung hafal, langsung bisa diketikin nih. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 31 itu disebutkan bahwa jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kamu lakukan ya dalam kehidupan ini, semuanya harus berfokus kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi seharusnya pandangan tentang IT or God atau teknologi atau Tuhan, kita mau pisahin antara itu dunia rohani dan dunia sekuler dalam penggunaan teknologi itu nggak alkitabiah gitu ya. Kamu mau tak kasih contohnya? Wah, boleh tuh. Contohnya apa ya? Mungkin kalau aku Oke. secara pengertian gitu tahu tuh ada ayat Alkitabnya. Wah, tapi Hmm. apakah dalam sehari-hariku itu aku mempraktekannya atau enggak gitu? Bisa lah kasih contohnya Ibu Evi. Iya, oke gitu ya. Ini contoh simpelnya gini ya, kalau kadang ada untuk urusan rohani, HP itu nggak diikutkan. Jadi misalnya ya, ini sebenarnya gereja tuh nggak melarang penggunaan HP di gereja gitu ya. Tapi ada satu alasan kenapa HP nggak dibawa. Kalau HP nggak dibawa karena alasannya itu supaya bisa konsentrasi ibadah, bagus sih ya gitu ya. Tapi ada yang nggak bawa HP dengan alasan bahwa loh ngapain HP dibawa ke gereja, nggak ada hubungannya HP sama gereja gitu ya, nggak ada hubungannya. Nanti HP itu kan aku pakai untuk komunikasi, untuk ngegame ya, untuk YouTubean ya, untuk bikin konten-konten pribadi gitu ya. Tapi kalau hubungannya dengan gereja sih seharusnya ya aku nggak mengikutkan HP ku, itu urusan lain lah gitu ya. Ya pokoknya kalau HP ku tuh nggak ada hubungannya sama Tuhan gitu ya, titik gitu, nggak mau ada alasan lain gitu ya. Nah, ini sayang ya, saya juga banyak temui kalau saya nanya ke beberapa remaja atau beberapa teman bahkan ya, tanya kadang-kadang ya, ini tanya serius sih sebenarnya ya ke mereka, biasanya HP kamu pakai untuk apa nih dalam hidupmu sebagai anak Tuhan? Apa ya? Aku sih taunya HP itu cuman buat WA, buat urusan kerjaan. Tapi kalau untuk urusan gereja nggak terlalu ngerti juga bisa dipakai buat apa. Paling ikut ibadah online gitu kan sekarang kan ya. Selebihnya nggak ngerti gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi masih melihat bahwa ada perbedaan antara IT dan kehidupan pribadi kita, dan IT dengan Tuhan itu tidak ada hubungannya atau kurang berhubungan gitu. Nah, ada lagi yang kedua loh, Mel. Bentar Bu Evi, ini ada yang tanya nih. Ibu Siapa tadi nih? 1 Korintus berapa ya dari akun atas nama Kristiani Natalia? Oh, Di 1 1 Korintus Korintus 10 ayat ya? 30. Ya, 1 Kalau tadi Korintus 10 ayat 31. Kalau tadi saya ngambilnya versi AYT ya. Alkitab yang terbuka. Nanti kalau mau lihat informasinya ada di ayt.co ya. Jadi itu ya isinya, jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, itu bunyinya untuk versi AYT. Ya, Oke, boleh lanjut? Boleh lanjut, Mel? boleh banget dong Bu. Nih yang kedua apaan nih ya? Yang kedua tuh IT lebih besar daripada Tuhan. Teknologi lebih besar daripada Tuhan. Kalau mau dikasih tanda, IT lebih besar daripada Tuhan gitu ya. Orang yang berpandangan seperti ini itu biasanya orang yang hanya mengandalkan teknologi dalam segala aspek kehidupannya, itu ya. Dalam masalah apapun yang mereka hadapi, itu ya. Bukannya mereka datang kepada Tuhan untuk cari hikmat, untuk minta pertolongan Tuhan. Mereka justru cari solusi itu selalu, always lewat teknologi.
lewat apa yang bisa ditawarkan oleh HP mereka gitu ya. Jadi mereka merasa aku nggak perlu lagi Tuhan gitu ya. Teknologi bisa menjawab apapun kebutuhan atau pertanyaanku secara instan gitu ya. Jadi nggak perlu lagi gitu. Nah, ini biasanya ya ditemukan nih waktu masa-masa COVID awal-awal dulu gitu ya. Nah, kalau mau cari informasi gitu ya, kalau mau ada yang takut kan ya, gimana sih caranya aku terhindar dari COVID, gimana caranya ini ya. Pertama kali yang kepikir itu adalah googling. Nah, gitu googling ya. Kalau bahasanya itu kalau dulu aku pakai Mbah Google, sekarang pakai agak lebih kekinian lagi, Bro Google gitu ya. Cari solusi mengatasi rasa takut karena COVID gitu ya. Kalau udah baca artikel atau nonton pengalaman orang yang kena COVID-19 dan sebagainya, tapi ternyata masih takut juga, ternyata baru nyadar nih bahwa ternyata cari di Google ini nggak bisa menghilangkan ketakutan, baru deh ingat berdoa dan cari Tuhan gitu ya. Jadi mungkin ya mari kita berpikir ya teman-teman pada malam hari ini, teknologi itu juga ciptaan ya manusia gitu ya. Padahal manusia itu juga adalah ciptaan juga. Jadi mungkinkah teknologi lebih besar daripada Tuhan yang adalah Sang Pencipta? Nah, ini harap bisa mengubah pemikiran kita ya, yang punya pandangan tentang IT itu lebih besar daripada Tuhan. Nah, ini bahaya nih, ya. Bahaya walaupun di Alkitabnya ada di HP-nya ada Alkitab, sampai kebalik nih ya. Ya, tapi kita bisa terbawa ke sana gitu ya, bisa memandang teknologi lebih besar daripada Tuhan. Teknologi apapun lah, mau itu laptop, mau itu kecanggihan teknologi apapun saat ini. Itu sih Mel. Iya. Benar sekali Bu Evi. Dulu pas pertama-pertama COVID tuh lonjakan kasusnya tinggi sekali, banyak ketakutan, banyak kegelisahan itu. Googling gimana cara mengatasi ketakutan gitu. Ya, itu mungkin sangat miris sekali ya Bu Evi ya. Nah, ini ada satu pernyataan nih dari akun atas nama Kristiani Natalia. Sama dengan mengandalkan manusia ya Bu gitu. Ya, betul. Ya, padahal ya banget nih Mel. Dari Agus Sion ya. Saya sangat setuju Bu, karena saya perhatikan sehari aja tanpa HP kayak orang kebingungan. Bukan lagi sehari tanpa persekutuan dengan Tuhan, betul. Padahal betul sekali itu. Di Mazmur ada ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kerinduan-kerinduan seperti itu dengan teknologi itu kayaknya berkurang itu sekarang gitu ya, kalau kita tidak memandang teknologi dengan benar. Begitu. Iya, betul. Bahaya. Thank you, masuk pendapatnya untuk Saudara Agusian. Good. Ya, nyambung ya, yang ketiga nih. Oke nih Bu, langsung masuk yang ketiga nih. Apa nih ya yang ketiga ya? Langsung Bu. Yang ketiga ini lebih serem lagi nih ya. IT sama dengan Tuhan. Ya, IT sama dengan Tuhan ya. Jadi teknologi itu sama dengan Tuhan, atau bisa mengatakan teknologi itu adalah Tuhan. Nah, berlawanan dengan pandangan sebelumnya ya, orang yang berpandangan seperti ini tuh nganggep teknologi itu setara nih sama Tuhan gitu ya. Bahkan teknologi itu menjadi Tuhannya, teknologi itu menjadi berhalanya. Nah, kemajuan teknologi itu jadi obsesinya seumur hidupnya dan dikendalikan oleh teknologi yang dia gunakan. Jadi dia tuh ketakutan sekali kalau dia merasa ketinggalan ketinggalan berita atau ketinggalan kecanggihan teknologi gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman ya yang nggak sadar ya mengalami FOMO. Tahu nggak itu FOMO? Kamu tahu nggak FOMO itu apa, Mel? Fear of missing out. Nah, fear of missing out. Rasa ketakutan untuk ketinggalan update, rasa ketakutan untuk ketinggalan hal yang kekinian gitu ya. Itu membuat merasa sangat khawatir. Jangan main-main loh. Ini sampai ada orang yang depresi gitu ya kalau dia ngerasa dikucilkan atau ketinggalan dari keadaan yang kekinian saat ini ya, dan sangat khawatir jika tidak update dalam hal teknologi itu ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya terobsesi untuk menetapkan standar hidupnya berdasarkan kecanggihan teknologi yang dia miliki. Kalau misalnya aku nggak punya HP yang harganya berapa digit itu ya, itu tuh berarti aku orang paling merana di dunia gitu ya. Aku orang nggak punya tujuan hidup, nggak punya arti hidup apapun gitu ya. Jadi kalau kita sedang merasa seperti itu gitu ya, dan merasa HP kita tuh harus selalu baru, laptop kita harus selalu yang paling canggih, harus yang paling mahal, begitu ada yang paling mahal keluar, paling baru keluar, kita harus beli dengan segala upaya kita upayakan gitu ya. Nah, kalau kita punya pandangan seperti itu, mungkin aja loh kita sedang menjadikan teknologi kita sebagai Tuhan. Nah,
pertanyaannya lagi nih, pandangan seperti ini sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan, Mel? Atau Wah, teman-teman? enggak dong, Bu. Nggak dong Wah, ya. enggak dong. Iya, iya. Jadi gimana, Mel? Itu sih 3 hal itu ya. Jadi IT or God, ya, teknologi atau Tuhan. Lalu IT is greater than God, ya. Apakah IT lebih besar dari Tuhan? Atau IT is equal to God? Atau apakah IT is God? IT sama dengan Tuhan, teknologi adalah Tuhan. Nah, teman-teman silahkan mengisi tanda tanya yang di tengah itu, ya. Di mana teman-teman dari 3 hal ini? Gitu. Gitu sih Mel dari Teman-teman, saya. iya. Teman-teman bisa dong kasih komentarnya, apakah teknologi itu lebih besar dari Tuhan, ataukah teknologi atau Tuhan? Teknologi sama dengan Tuhan. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri itu. Yang mana Ya. yang menurut teman-teman itu paling tepat, iya Bu, ya. Ya, yang pasti ketiga hal ini pastinya nggak sesuai dengan firman Tuhan ya, Mel ya. Itu. Ya, tentunya. Nah, kalau dari 3 pandangan itu, kalau kita benar-benar hanya melihat dari 3 pandangan itu ya, Mel ya, mungkin rekan-rekan ada yang, wah berarti teknologi itu susah dong ya. Nggak bisa nih Iya. teknologi bagian dari orang Kristen, karena nggak alkitabiah nih teknologi nih ya. Bahaya semua itu ya. Ibu Evi nih ada yang udah mulai jawab nih Bu Evi. Masa, gimana? Ada dari akun atas nama Mangatur Sirait. Itu kalau oke. saya IT for God. Oh, Terus ada juga dari Odysseus, akun atas nama Odysseus. Berarti harusnya IT lebih kecil dari God. oh. Nah, gimana nih Bu? Masih ada yang gonjang-ganjing juga nih. Ini kita Nah, ya, jadi kita mau seharusnya ngasih gimana ya. nih Bu hubungannya Bu? Ini juga yang menjadi visi dari Yayasan Lembaga Sabda ya, karena kami punya satu visi ya untuk mengisi tanda tanya itu dengan angka 4. Apa ini angka 4? Ya, jadi Apa nih? IT 4 God. Jadi IT kalau kita baca jadi IT for God ya, untuk lebih memudahkan saja supaya ini ya, IT for God ya. Jadi dibacanya IT for God. Itu untuk lebih memudahkan ya. Nah, teknologi harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, gini nih Mel ya, teknologi untuk kemuliaan Tuhan tuh gini nih. Saya mau kasih tahu sekarang nggak ya? Enaknya kayaknya disimpan dulu nih Bu untuk episode selanjutnya ya Bu ya. Oke ya, tapi yang pasti gini ya Mel ya, yang pasti ya, Ya. dari ketiga hal di atas kita harus punya satu pandangan sama-sama sebagai orang percaya bahwa ya hubungan yang tepat antara teknologi dan Tuhan jawabannya adalah IT for God. Teknologi harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ya. Landasannya ini ya, landasannya ini. Nah nanti kita akan jelaskan ya, jelaskan. Iya. Ya Mel ya. Landasannya adalah di Kolose 1 ayat 16. Ini PR buat teman-teman yang sedang bergabung ya. Landasannya apa? Kenapa Sabda menggunakan landasan ini untuk jadikan IT for God, teknologi bagi kemuliaan Tuhan itu sebagai visi dan pandangan yang harusnya dipegang oleh orang percaya dengan teknologi mereka. Gitu Mel. Ya. Oke Bu. Nah, untuk yang keempat nih, yang IT for God, teman-teman tunggulah di jadwal live selanjutnya ya Bu ya. Kita akan kupas tuntas IT for God ini di jadwal selanjutnya. Nah, jadi keren banget nih dari 3 pandangan tadi. Kalau kita cerna lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut, memang itu semua itu tidak memuliakan Tuhan gitu. Karena IT lebih besar atau kita malah cenderung mendewakan atau menuhankan IT gitu kan. Seperti itu, atau IT sama dengan Tuhan gitu, bahkan bukan itu gitu IT. Nah, yang keempat nih emang cocok nih ya Bu ya, IT for God, IT untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Harus kita pegang sebagai orang percaya ya. Iya Bu, bener Cerah sekali kan Bu. ya, kayaknya jadi cerah ya sekarang ya. Cerah Bu. Nah, terima kasih ya Bu Evi ya. Ini kita udah kurang lebih hampir setengah jam ya kita sama-sama untuk ngobrol tentang hal ini gitu. Nah, buat Ada teman-teman, oh belum ada pertanyaan Bu, tapi ada komentar nih dari akun atas nama Kristiani Natalia. Oke. Betul sekali Bu, dari 3 pandangan tersebut
adalah mengandalkan manusia. Seperti Mengandalkan itu, Bu. manusia, mengandalkan barang, benda, gitu ya. Ya, betul. Jadi Nah, hati-hati ya, kita hati-hati untuk kita lebih bijaksana lagi menggunakan teknologi yang Tuhan berikan, ya. oke, Ya senang Bu. Nah, bisa bertemu, berkenalan dengan rekan-rekan yang sudah join, ya. Thank you banyak. ya, terima kasih Bu Evi untuk pencerahannya yang sangat cerah dan penjelasannya yang sangat jelas. Bahkan kita bisa mengambil pelajaran bahwa IT itu for God atau untuk Tuhan. Nah, oke Bu Evi, ditunggu sharing-sharing selanjutnya ya Bu Evi ya. Sip, ya. Oke, thank you Bu Evi. Nah, nggak kerasa nih waktunya udah habis saja ya, udah 30 menit. Kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bu Evi tadi. Ya, saya akan tutup dalam doa untuk live kali ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam Instagram Live yang telah kami laksanakan. Semua yang telah kami diskusikan, telah kami perbincangkan dalam Instagram Live ini, semoga dapat menjadi berkat, dapat membuka wawasan bagi setiap kami yang mengikutinya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ya sampai ketemu lagi teman-teman. Bye. Sampai jumpa. Salam IT for God.